Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan dan juga kesempatan bagi kita untuk dapat menimba ilmu. Yang mana ketika kita Allah berikan kesempatan untuk menimba ilmu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin seseorang dapat kebaikan, Allah berikan dia kefahaman terhadap agama. Semakin hari kita semakin duduk mengaji, semakin paham tentang agama, maka kita berada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang besar yang mungkin tak dirasakan oleh banyak orang. Maka kita yang Allah berikan kesempatan seperti ini, kita berbanyak syukur kita kepada Allah, kita istiqomah, mudah-mudahan kita terus bisa dapat kesempatan untuk mengaji dimanapun kita berada. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan sekaligus teladan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bagian untuk membahas hadis mutawatir, lanjutan dari kaji kita sebelumnya. Ya, di mana kita telah membahas bahwasanya hadis mutawatir itu adalah level tertinggi dalam status sebuah hadis. Ya, jadi di atasnya sahih lagi. Ya, sahih itu masih tingkatnya masih di bawah mutawatir. Ya, Al-Quran, hadis mutawatir, baru hadis-hadis yang sahih. Yang mana ketika satu hadis itu memiliki level dari level mutawatir, maka ia yufidul yakin, maka ia membawa kepada keyakinan bahwa hadis itu betul-betul dari Nabi SAW, bahwa perbuatan yang disebut dalam hadis itu betul-betul perbuatan Nabi SAW, bahwa keadaan Nabi yang disebut dalam hadis itu merupakan keadaan Nabi SAW, bahwasanya larangan Nabi dalam hadis itu betul-betul larangan dari Nabi SAW. Tak ada keraguan lagi. Ya, itulah level dari hadis mutawatir. Sehingga para ulama-ulama kita menyebutkan bahwasanya kalau ada satu hadis mutawatir dan sifatnya itu adalah perintah atau yang dilakukan oleh Nabi, maka itu hanya dua. Kalau tidak wajib, sunnah. Selesai seperti itu. Kalau ada larangan dari Nabi, maka dia hanya ada dua outputnya. Kalau tidak haram, ya makruh. Maka dengan kita mengetahui level ini, kita suatu saat mendapatkan hadis-hadis mutawatir, kita langsung yakin ini hadis dari Nabi ini. Ya, kita laksanakan. Ya, kita ingin bisa mengamalkan sesuatu yang betul-betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis, ada sekitar 10 hadis. Ini banyak hadis mutawatirnya, ada di dalam kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah, di kitab yang ditulis oleh Al-Imam Masyuti rahimahullah ta'ala. Di situ membahas tentang hadis-hadis yang mutawatir saja. Jadi ada 10 hadis yang saya kutip dari kitab tersebut, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum masuk ke sana, kembali kita jelaskan lagi bahwa yang namanya hadis mutawatir itu
adalah level hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, ini yang paling pertama. Jadi bukan satu sahabat, bukan dua sahabat, ya, 3 ke atas, banyak yang meriwayatkan. Sahabat-sahabat mendengar dari Nabi, sahabat ini mendengar dari Nabi, sahabat ini mendengar dari Nabi. Lalu mereka menyampaikan kepada para tabiin, ya, tabiin. Jadi banyak, betul-betul hadis itu istilahnya tak ada sahabat yang tidak tahu, begitulah. Ya, tak ada di antara para tabi'in itu yang tidak tahu tentang hadis itu. Saking banyaknya hadis ini tersebar di kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, jadi levelnya seperti itu. Dan tidak mungkin kalau sebanyak itu sahabat mereka itu sepakat semua. Ya, kita sepakat yuk berbohong, ya, atas Nabi begini-begini, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, itu levelnya sahabat. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, ya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama. Baik, hadis yang pertama ini yang kita bahas pada kajian sebelumnya juga, tapi kita tampilkan lagi. Ini merupakan hadis pertama di dalam kitab tersebut. Hadis ini yang nomor pertama muncul. Kenapa hadis ini yang pertama muncul? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Karena hadis ini adalah hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh sahabat, ya. Kalau Imam Suyuti mengatakan sebanyak 72 sahabat, bahkan 73 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan dalam kitab yang lain disebut sampai 100 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Maka beberapa di antaranya di sini dituliskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala, ya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, ya, perawi dari sahabatnya level pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ada sahabat lain yang meriwayatkan yang sampai, ya, hadis ini kepada Imam Bukhari dan Muslim itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jalurnya beda lagi nih. Ya. Tapi sahabatnya beda. Ini dari Abu Thalib dapat. Dari Abu Hurairah, sanad, tabi'in terus dapat. Kemudian dari Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik. Ya, tabi'in terus dapat pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Al-Mughirah bin Syu'bah kepada para tabi'in terus sampai kepada Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan satu saja dari sahabat, kalau yang diriwayatkan itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu sudah sahih kan? Kan sahih. Ini bukan satu sahabat. Ini setidaknya ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Al-Mughirah. Ada 4 orang sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama dengan jalur yang berbeda-beda kepada Imam Bukhari dan kepada Imam Muslim. Baru kemudian Imam Al-Bukhari juga, ya, An Zubair Ibn Al-Awwam, dari Zubair. Kemudian dari Salamah Ibn Al-Aqwa dan Ibnu Amru. Nah, ini juga meriwayatkan Imam Bukhari dapat hadis ini dari, selain dari yang tadi, ya, tambah lagi ada Ibnu Zubair. Kemudian dari Zubair, bukan Ibnu Zubair, dari Zubair, kemudian dari Salamah, ya. Kemudian dari Ibnu Amru. Kemudian Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ketika menerima hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar, maka Imam Tirmizi dan Imam Nasai dan Ibnu Majah beserta juga dengan mendapatkan hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat yang beda lagi nih, ya. Bukan dari Abu Hurairah, bukan dari Ali, ya. Bukan dari Al-Mughirah, bukan dari Anas bin Malik. Dapat dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Ya, jadi sahabat yang lain lagi nih. Kemudian Imam Ibnu Majah juga mendapatkan hadis ini dari Jabir, ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, kemudian dari Qatadah, ya, Abu Qatadah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi banyak sahabatnya. Dan ini salah satu bentuk dari bagaimana para imam hadis ini, Imam Bukhari, Imam Muslim,
Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban, mereka berusaha mencari ini. Kalau udah dapat dari misalnya Imam Bukhari dapat hadis ini dari Abu Hurairah, maka para ulama-ulama mencoba cari, jangan dari Abu Hurairah lagi, dari yang sahabat lain dapat enggak gitu. Mereka cari lagi supaya mencari variasi begitu. Dari Abu Hurairah ada dapat nih, tapi Imam Bukhari sudah meriwayatkan, maka Imam Tirmizi coba dari yang lain. Ada nggak sahabat lain yang meriwayatkan hadis? Mereka cari itu. Temui ulama ini, temui ulama ini. Ada pernah dapat nggak hadis man kadzaba alayya tadi? Oh ada. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Selain Abu Hurairah, ada. Dari siapa? Dari Mughirah. Dari Mughirah. Ada. Oh dari siapa? Dari misalnya tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud belum ada nih. Maka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Begitu nih caranya, supaya apa? Semakin banyak mendapatkan khazanah jalur-jalur periwayatan. Kemudian ada Al-Hakim mendapatkan dari Affan bin Habib. Ini juga termasuk sahabat, tapi nggak terlalu sering kita dengar. Ya. Kalau Abu Hurairah sering kita dengar, Abu Sa'id Al-Khudri sering kita dengar, Anas bin Malik sering kita dengar. Kalau ini Affan bin Habib, jarang ada yang dengar nih. Ya, Affan bin saya pun agak jarang dengarnya. Ya, jarang dengarnya. Tapi begitulah Imam Al-Hakim berusaha mencari, coba ada lagi sahabat lain nggak ya? Ada sahabat lain nggak? Cari seperti itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnad beliau meriwayatkan hadis tersebut dari Umar bin Khattab. Dicari, dapat dari Umar bin Khattab. Cari lagi dari siapa? Utsman bin Affan. Dapat lagi. Cari lagi hadisnya dari Khalid bin Arfatah, kemudian dari Zaid bin Arqam, dari Ibnu Umar, dari Aqabah, dari Qais bin Sa'ad, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan dari Muawiyah, ya, dari Khalifah Muawiyah dicari ke sana. Kemudian dari Abu Musa al-Ghafiqi, ya, bukan Abi Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Ghafiqi. Kemudian Imam Tabrani mencari dapat hadis dari Abu Bakar. Dari tadi kan belum ada Abu Bakar nih. Dapat dari Abu Bakar. Siapa yang dapat? Imam Tabrani. Cari ulama. Ada nggak yang dari Abu Bakar? Baru dapat. Imam Tabrani yang menemukan. Imam Bukhari nggak dapat. Imam Muslim nggak dapat. Imam Tabrani yang dapat dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Talha bin Ubaidillah. Kemudian dari Aus bin Aus, dari Al-Barra bin Azib, dari Huzaifah ibn al-Yaman. Ya, Huzaifah ibn al-Yaman banyak nih hadisnya nih. Kemudian Rafi' bin Khudaij, dari Anas bin Zaid. Ini banyak. Baca semua habis waktu kita nanti. Ya. Kita sampai pada di akhir, ya. Kemudian dari Abizar dan dari Aisyah. Dari Abizar dan Aisyah. Fahaula'i isnani wa sab'una sahabiyan, dan mereka itu semua ada 72 sahabat. Semua yang disebut. Disebut tadi, tidak sebut semua ya. Pokoknya yang tertulis di dalam kitab itu ada 72 sahabat. Jadi tidak mungkin ada yang bohong ini. Ya. Wa mimman dzukira min ruwatihi Abdurrahman bin Auf. Tapi ada juga menyebut Abdurrahman bin Auf. Tapi Imam Ibnul Jauzi menyebutkan walam yaqa' li hadisuhu. Aku tak dapat hadis dari Abdurrahman bin Auf. Ulama lain dapat, dari Abdurrahman bin Auf saya belum dapat hadisnya. Jadi seperti itu. Menurut Amr bin Auf dan Abu Al-Hamra, ini artinya ini hadis mutawatir, maka ini selalu menjadi, kalau kita membahas hadis di dalam kajian hadis, ketika bahas hadis mutawatir, yang pasti nomor satu hadis keluar ini, man kadzaba alayya. Kenapa? Karena hadis mutawatir nomor satu paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat, ya, sekitar 72 sahabat. Nah, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua, man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka wajib baginya surga. Jadi kalau sudah bersyahadat, sudah wajib baginya surga. Maka pertahankan la ilaha illallah ini. Pertahankan la ilaha illallah ini. Dan itu kenapa para ulama-ulama kita selalu menganjurkan perbanyak qaulu la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang orang malas. Kadang-kadang imam ya habis sholat Jumat
Afdhalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, malas jemaah lah. Lama ini kan. Ya. Nah, tapi kita jamaah ini yang sudah mengaji ini tahu ini hadis mutawatir loh. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka wajib baginya surga. Wajib masuk surga. Walaupun kalau ada dosa dicuci dulu di neraka ya. Ah, itu lain cerita ya. Bismillah. Hadis ini akhrajahu asy-syaikhan. Syaikhani berarti Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhani, ya, dua syekh. Dari Muaz bin Jabal. Dapat lagi dari hadis dari Utsban bin Malik. Dapat hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian dapat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini aja sudah berapa ini? Muaz, Utsban, Abi Dzar, Utsman. Ada 4. Ya, Imam Bukhari dan Muslim dapat dari 4 sahabat nih jalurnya. Imam Ahmad dan Imam Muslim dapat dari Ubadah bin Samit. Ada 5. Kemudian Imam Ibnu Hibban dapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 6. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan hadis dari siapa? An Abi Bakar, dari Abu Bakar. Dapat dari Umar. Dapat dari Kharim bin Fatik. Ini saya jarang pula dengar yang ini, sahabat yang ini. Ya, Khuraim bin Fatik atau Khuraim. Kemudian Rufa'ah al-Juhani. Kemudian ada Salamah bin Nuaim al-Ashja'i, ada 11. Wa Suhail bin Bayda, 11. Wa Shaddad dan Ibnu Amru, 13. Abi Darda, Abu Sa'id al-Khudri, Abi Amrah al-Ansari. Wah, ini banyak betul. Abu Musa al-Asy'ari. Jadi hadis ini memang banyak. Maka hadis ini kemudian oleh para ulama menjadi sebuah dasar. Siapapun yang mengucap la ilaha illallah maka masuk surga, diakui sebagai seorang ahlul jannah. Ya, ahlul jannah. Maka saya dulu pernah cerita ada di salah satu rumah sakit yang ada non muslim ketika wafat ditalkinkan mengikut dia. Ya. Tak sengaja itu, bukan disengaja. Tapi kita berhukumnya itu pada hukum yang zahir. Ya, ya sudah, berarti muslim kan? Walaupun kita tengok keterangan ini non muslim rupanya. Sebenarnya tak boleh kan, tapi tak sengaja. Itu masa-masa Covid dulu tuh, masa-masa Covid, di mana semua orang sangat-sangat kondisi ya, sangat emergency semua. Ya. Saking sibuknya tak sempat melihat papannya itu. Ya sudah sakaratul maut, talkinkan aja, rupanya ngikut. Ya, ngikut tengok iya, non muslim rupanya, sudahlah. Tapi memang akhirnya kan enggak ada yang pegang ya, enggak ada yang pegang. Tak ada yang pegang jadinya. Ya kan? Enggak juga diselenggarakan seperti non muslim. Kenapa? Kan tetap pakai plastik. Masa Covid pakai plastik. Masuk dalam kotak kubur. Sudah. Seperti itu saja jadinya. Jadi siapapun mengucap la ilaha illallah wajabat lahu al jannah. Pertahankan la ilaha illallah ini. Sampai akhir jangan lepaskan la ilaha illallah. Ya. Kita ingin sekali Bapak Ibu sekalian, ingin sekali mengucapkan kalimat ini di akhir hidup kita. Tapi penelitian, ini ada sebuah penelitian di rumah sakit di Padang, ya, dokter yang membuat penelitian, dicatat namanya, catat penyakitnya, catat tanggal kematiannya, catat semua dicatat. Apa dia buat? Dia data dari 100 pasien yang meninggal di rumah sakit yang dia praktek. Dari 100 yang meninggal, Bapak Ibu tahu berapa yang mengucap? 2. Dari 100 cuma 2. Kita ini berapa? Ada 100 ini. Cuma 2 lah berarti ini kan. Ini tak tahu kita siapa 2 itu. Belum tentu saya salah satunya, belum tentu. Makanya ini bahaya nih Pak. Ini menjadi pelajaran, pengingat untuk kita. Pengingat untuk kita. Dia di Padang tuh, rumah sakit di Padang. Ya. Pengingat untuk kita, la ilaha illallah ini mahal. La ilaha illallah ini bukan sembarang kalimat. Kapanpun kita mendengar ada orang berzikir la ilaha illallah, ikut Pak. Kita lagi berdoa, ada orang berzikir la afdhalu zikir. Udah, ikut. Supaya apa? Kita berharap kita berharap keberkahan dari kalimat la ilaha illallah.
Ya kadang-kadang biasa, kadang-kadang imam tuh ada juga agak panjang ya. Sudahlah berzikir subhanallah panjang ya kan. Zikirnya panjang. Ya, tasbihnya panjang. Belum selesai lagi tambah lagi la ilaha illallah kan. Kadang ada ya setan lah ya kan datang lama kali imam. Tapi ketika mendengar la ilaha illallah ikutlah. Ya, apapun yang kita lakukan ikutlah. Ya, mudah-mudahan kita dapat barakah dari kalimat ini. Ini hadis yang kedua. Kemudian ini hadis yang ketiga, hadis mutawatir ketiga. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang perintah jihad. Ya, tentang perintah jihad. Ya. Jadi Nabi SAW memang diperintahkan untuk itu. Ini hadis ini diriwayatkan dalam Imam Bukhari Muslim, ya, Asy-Syaikhani, dari Ibnu Umar dan dari Abu Hurairah. Kemudian Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, itu ada 3 berarti. Kemudian dari Ibnu Abi Syaibah, ya, dari dalam Al-Musannaf, ya, Ibnu Abu Syaibah dalam Musannafnya, dari Abu Bakar As-Siddiq 4, dari Umar bin Khattab 5, dari Aus 6, dari Jarir Al-Bajali 7. Kemudian Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik 8, dari Samrah bin Jundub 9, dari Sahal bin Sa'ad 10, Ibnu Abbas 11, Abi Bakrah bukan Abu Bakar ya, beda Abu Bakar dan Abi Bakrah, itu 2 sahabat yang berbeda, jangan salah kita. Nah, ada 12 dari Abi Malik Al-Asyja'i, ya. Ada 13 kemudian dari Imam Al-Bazzar, dari Ayyad Al-Ansari, ya. 14, kemudian dari Nu'man bin Bishir, ya. Dari 15 hadis ini. Jadi perintah tentang jihad itu tidak bisa kita katakan jangan kita bicarakan jihad lah, sekarang zamannya toleransi. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, sekarang dunia berperang atau tidak? Jadi jangan bilang kita nggak akan berperang. Itu Rusia sama apa yang berperang? Sama Ukraina. Perang kan mereka kan? Perang. Jangan kita katakan zaman sekarang udah damai semua. Apa yang damai? Kita jangan dibodohi oleh buzzer-buzzer tak bertanggung jawab itu. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu tetap ditegakkan. Kita sifatnya tetap dalam keadaan kita tidak diganggu, lakum dinukum waliyadin. Tapi sebagai orang yang beriman, hadis ini tetap berlaku, hadis jihad. Kapanpun umat Islam diperangi, maka umat Islam wajib untuk membela. Membela apa? Membela kalimatul haqq, la ilaha illallah. Itu jangan hilang dari diri kita. Kita umat Islam adalah umat yang cinta perdamaian. Tapi kalau diganggu, macam lebah lah. Lebah tuh kalau tidak diganggu, aman aja dia tuh. Coba ganggu. Dikejar, ramai-ramai kan. Begitulah kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan kehilangan pegangan kita. Ini hadisnya mutawatir. Tidak ada yang bisa kemudian mengatakan nggak berlaku lagi hadis itu. Nggak bisa. Di mana mau menghilangkan mutawatirnya ini? Nggak bisa. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan faiza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, apabila mereka telah mengucapkannya, maka telah terpeliharalah mereka dariku terhadap darah mereka dan harta mereka. Artinya Nabi tidak memerangi lagi. Ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yaitu melakukan hal-hal yang berimplikasi kepada hukuman kisos, ya, pembunuhan, kemudian orang yang sudah menikah yang berzina dan lain-lain. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, ya, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Haram bagi seorang muslim untuk menyakiti orang lain, menyakiti muslim lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Siapapun dia, selama dia masih muslim. Muslim siapa? Yang mengucap la ilaha illallah. Maka tidak boleh, haram hukumnya menyakiti mereka baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang zaman media sosial. Kadang-kadang ada satu kejadian, satu keadaan atau kondisi yang membuat kita nggak suka dengan seseorang. Misalnya mantan presiden, nggak suka, silakan nggak suka. Tapi tak boleh menyakiti, menghina-hina itu tak boleh. Bukan karena masalah kenegaraan, bukan itu. Karena kita seorang muslim. Yang kita hina itu muslim. Kecuali dia bukan muslim, lain cerita. Baru bahasanya masalah kenegaraan, toleransi dan lain-lain. Tapi selagi dia muslim Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf. Nggak senang sih nggak senang, silakan saja. Tapi tidak boleh menghina. Karena menghina itu adalah menyakiti dengan lisan. Itu tak boleh. Kita harus, muslim itu dia tetap pada jalurnya. Salah ya salah, benar ya benar. Orang salah jangan kita perlakukan dengan cara yang salah. Jadi ini kita harus tegas yang seperti ini. Ada masanya kita harus benar-benar menegakkan kalimatul haq, dan kita harus mungkin jangan Ustadz ini buzzer juga, tak peduli saya sampaikan ini hadis mutawatir. Tak percaya silakan, itu tanggung jawab masing-masing sama Rasulullah. Kita harus seperti itu. Sebagai muslim jangan sampai kita menyakiti muslim lainnya baik dengan lisan ataupun dengan tangan kita. Ustadz, tapi kita kan tidak lepas dari dosa. Betul. Ya, kalaupun melakukannya, jangan merasa begini. Maksud saya, jangan merasa bebas saja. Dia kan begini, dia kan begitu. Terserah saya. Itu nggak bisa tuh. Harus dengan kesadaran bahwa yang kita lakukan itu haram, gitu. Saya tahu ini saya lakukan yang haram. Ya, maka saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan kita mengelak. Nggak ada masalah. Dia kan begini, dia kan begitu. Dia kan koruptor. Bahkan kepada koruptor, ini koruptor ini bahaya ini. Ya, termasuk extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tapi tak boleh kita hina, Pak. Tuh. Tak boleh kita hina. Ya, masalah dia salah dihukum, wajiblah dihukum. Tapi menghina tidak. Termasuk maling-maling ayam. Maling ayam. Ini mohon maaf cerita. Maling ayam. Ketika dia maling ayam, bersalahkah dia? Bersalah. Tapi bolehkah kita pukuli dia rame-rame? Tidak. Tak boleh Pak, itu haram. Ustaz, saya kemarin mukuli Ustaz. Minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah sama dia. Kenapa? Bukan hak kita untuk memukul. Dia masih muslim kan? Masih muslim. Bahkan mungkin dia mencuri karena lapar dan lain-lain. Enggak Ustaz, karena narkoba Ustaz. Memang cocok dipukuli nih. Tapi tidak boleh. Ya, tetap yang boleh menghukumnya, yang mengidam dia, memang harus orang yang diberikan amanah untuk itu. Gemes kita, geram kita, memang ya si hilang-hilang aja ayam saya Ustaz. Ya. Kadang ada pula yang malam-malam bawa pagar rumah itu diangkatnya. Besi itu kan, Allahu Akbar. Ya, kemudian dipukuli rame-rame, itu enggak boleh Pak, Bu. Ya, enggak boleh. Ya, jadi ada yang memang salah, tapi tak boleh kita memperlakukan dengan cara yang salah. Haram tetap haram, jangan kita berlindung. Dia maling Ustaz, pukuli aja. Enggak boleh. Ya, haram. Kita ikut mukul, kita melakukan perbuatan yang haram. Dengan kesadaran bahwa kita sudah mukul dia, kita melakukan yang haram, dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Apa maksudnya bertanggung jawab? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang beriman yakin adanya akhirat. Siap-siap Bapak Ibu, kalau mukuli maling, siap-siap untuk mempertanggungjawabkan dengan dia di akhirat. Dia akan nuntut tuh, yakin saya akan nuntut. Karena apa? Dia bakal masuk neraka, dia pencuri kan. Tapi dia akan berusaha untuk lari dari neraka itu
dengan menuntut orang-orang yang menzolimi dia pada masa itu. Nah, itu makanya kita harus, ya muslim itu harus cukup ilmu sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri dia di akhirat. Di akhirat ini masalahnya nih, bukan masalah dunia. Ya, baik, hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, Imam Bukhari Muslim, ya, dari Ibnu Amru bin As nih biasanya. Kemudian dari Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian dari Amru bin Abasah. Nah, ini jarang juga nih Amru bin Abasah ini. Kemudian Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Bilal bin Al-Haris. Kemudian dari Umar dan dari Abi Umamah. Kemudian dari Wasilah, ya. Wasilah bin Al-Ashqa nih. Jarang juga nih Al-Wasilah nih. Kemudian hadis yang kelima, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini hadisnya keras ini. Ini pengingat untuk kita semua. Tidaklah seorang penzina yang berzina kecuali dia itu beriman. Artinya apa? Kalau dia sedang berzina, kalau kata para ulama, lepas iman dari dirinya. Itulah. Itu ngerinya itu. Jauhilah zina itu. Ya, masih banyak dosa yang lain masih terkerjakan sama kita. Zina ini na'udzubillah. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, zina itu sekarang sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan keluarga kita, karena bisa diakses sekarang hanya melalui HP. Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang sangat memudahkan untuk mencari yang seperti itu. Ini memang sudah luar biasa. Maka sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang muslim, hati-hati. Hati-hati. Ini termasuk minal kabair, masuk dosa besar dan paling mengerikan ini. Kenapa? Karena godaannya berat. Karena digoda perempuan siapa yang tidak berat kan? Tapi ingat, la yazni az-zani, tidaklah seorang penzina itu berzina, ya, kecuali dia itu berzina dalam keadaan beriman. Artinya kalau dia sedang berzina, iman sedang tercabut dari dalam hatinya. Kadang-kadang ini na'udzubillah. Ada orang, ya, berzina pakai obat kuat pula, ya kan? Nggak sanggup jantungnya, mati dia, ya kan? Inilah yang, ya Allah, su'ul khatimah. Ya, susah kita mau menyebut ini. Ya, mudah-mudahan Bapak itu husnul khatimah. Di mana meninggal? Di hotel Hollywood misalnya kan. Ngapain Bapak itu di hotel Hollywood? Kan orang bertanya-tanya, rumahnya di Sail, kan? Ngapain ke hotel Hollywood? Di kamar. Ya, pas meninggal itu ada diperiksa polisi, ada perempuan sama udahlah. Kita mau bilang semoga Bapak tuh, mau bilang husnul khatimah pun susah kita. Ya, tapi tak boleh kita sebut pula kan, su'ul khatimah itu tak boleh juga. Kita bukan Tuhan. Cuma tanda-tandanya nampak, tapi tak boleh sebut. Itulah kita. Tak boleh menyakiti muslim dengan lisan. Tapi tanda-tanda ada, tapi tak boleh sebut. Begitulah kita. Nah, hadis ini menjadi pengingat untuk kita semua. Hadis yang mutawatir. Ya. Kalau ini hadis yang mutawatir, maka ini termasuk hadis yang penting. Artinya begini, banyak sahabat mendengar hadis ini berarti ada kemungkinan besar begini, ada kemungkinan besar hadis ini disebutkan dalam beberapa kesempatan. Bukan dari satu kesempatan yang sama, bisa jadi. Ya, dari kesempatan yang berbeda, berarti ini hadis yang berulang-ulang nih. Ya. Nah, dari siapa? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah senantiasa membersamai Nabi, wajar. Ya, Ibnu Abbas juga sering. Kemudian dari Imam Ahmad juga, dari Abdullah bin Abi Aufa. Ini jarang kita dengar ini. Kemudian dari Ibnu Umar banyak. Aisyah radhiyallahu anha, ini banyak juga. Kemudian At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib. Ini banyak juga hadisnya. Dari Abdullah bin Mughaffal. Ini jarang nih. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, ini sering. Syuraik an rajulin minas sahabah, dari salah seorang sahabat Nabi. Jadi ini hadis mutawatir karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahabat hadis ini. Jadi pengingat untuk kita bersama, semoga Allah lindungi kita dari zina, na'udzubillah. Kemudian hadis al-haya'u minal iman. Ini hadisnya gampang, ya.
mudah dihafal. Malu itu sebagian dari iman. Ya, al-haya'u minal iman. Ya, karena kita beruntung, Pak, kalau kita masih punya rasa malu bikin maksiat. Beruntunglah. Ya, itu tanda-tanda kita masih ada iman dalam hati kita itu. Kalau enggak ada malu lagi, Allahu Akbar. Ya, keluar rumah enggak pakai jilbab, keluar rumah pakai baju adiknya misalkan, enggak ada malu-malu lagi dia itu. Itulah iman tuh, nauzubillah. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini riwayat dari Asy-Syaikhani, ya, Imam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar. Ada dua sahabat. Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim mendapatkan hadis ini dari jalur Abi Umamah 3 dan Abi Bakrah ya, bukan Abu Bakar, Abi Bakrah pada 4. Kemudian dari Abu Ya'la, ya, Abu Ya'la dapat hadis dari Abdullah bin Salam 5. Kemudian Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas 6. Kemudian dari Ibnu Mas'ud 7, dari Amran bin Husain 8 sahabat mereka hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, akmalal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini juga bagian untuk kita nih, ya. Bagaimana kita bisa menyempurnakan keimanan kita dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu luar biasa. Ya, sulit itu. Menyempurnakan akhlak itu sulit memang. Ya, kadang-kadang kita ini ada sebagian kita yang emosional, ya kan, mencak-mencak, marah-marah, melotot, ya. Ini jadi pengingat, terutama mungkin untuk diri saya, pengingat supaya selalu berakhlak mulia, berakhlak baik. Kadang-kadang di jalan nih bikin emosi, Pak. Di jalan memang bikin emosi memang. Ya, orang, memang. Ya, pengingat. Ya, bagi saya pribadi ini pengingat untuk diri saya supaya lebih baik akhlaknya. Ya, mengalah itu tak ada masalah. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu bentuk dari kesempurnaan iman kita. Gitulah ya. Supaya kita lebih terasa menang. Ya, kadang-kadang kalau kita mengalah terasa kalah kan. Tapi kalau kita ingat-ingat hadis ini, mengalah berarti kita menyempurnakan iman. Semangat kita, ya. Semangat. Saya nggak kalah kok. Saya nggak kalah. Saya itu menang. Saya ingin menyempurnakan iman saya. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Amru. Ya. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dan dari Aisyah, ada 3 sahabat. Kemudian Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Hasan 4. Kemudian Imam At-Tabrani dari Umair bin Qatadah 5. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri 6. Ada 6 sahabat hadis ini. Hadis yang ke-8. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Tidaklah Allah menerima salat seseorang yang tidak dengan bersuci. Ini jadi pengingat. Maka masalah kesucian jangan main-main. Ya, tidak terima. Termasuk bagian dari kesucian itu ketika buang air kecil. Buang air kecil itu berdiri. Ya, sebenarnya berdiri itu juga masih bisa para ulama masih berbeda pendapat, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh sebenarnya. Tapi intinya itu bagaimana caranya supaya kalau kita buang air kecil jangan terciprat ke pakaian kita, itu intinya tuh. Supaya kita tetap dari kondisi tohur. Tohur itu suci, baik dengan bersuci berwuduk tadi, ya, ataupun dengan pakaian-pakaian kita. Itu penting. Ya, supaya itu syarat utama untuk diterima sholat kita. Wala sadaqatan min ghalulin, dan tidak menerima sedekah. Allah tak mau menerima sedekah dengan cara menipu. Ghalul itu menipu. Ya. Maka orang-orang seperti koruptor itu, misalnya korupsinya 10 miliar, lalu ada dia punya uang 2 miliar, dibangunnya masjid. Dia berharap ya mudah-mudahan dengan saya membangun masjid ini nanti menjadi amal jariah untuk saya. Ya, saya tahu saya salah. Ya, tapi mudah-mudahanlah walaupun saya mati masjid ini bisa jadi amal jariah saya. Tidak diterima. Tidak Allah terima. Sebenarnya ini ada kisah dari Imam Abu Hanifah ketika ada jamaah bertanya sama beliau, "Wahai Imam, bukankah kalau kita melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali?"
Betul. Kalau kita melakukan satu keburukan dibalas 1 kali. Betul. Kalau gitu, biarlah saya mencuri sebanyak 10 dirham. Ya. 1 dirham saya sedekahkan. Berarti 10 kan? 9 saya pakai. Kan tadi kalau 9 saya pakai cuma 9 pas. Ini 10. Pas ini 10. Lebih 1 ya. Imam Abu Hanifah geleng-geleng. Memang ada pula jemaah pintar seperti ini ya. Licik nih. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, la yaqbalu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kemudian ada hadis ini lagi, ya. La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghalul. Terakhir, hadis ke-9. Wailul lil aqabi minan nar. Wah, ini ya, sering dengar ya. Celakalah ya, kaki-kaki tumit-tumit ya. Ya, dari neraka. Ini hadis tentang apa ini? Tentang isbal. Inilah kenapa kawan-kawan kita yang di Salafi itu, Wahabi, Salafi, Wahabi sama lah itu kan. Itu masalah isbal itu sangat keras. Karena mereka mengambil pertama hadisnya mutawatir. Itu nomor 1 dulu. Hadisnya mutawatir. Mau bilang apa? Mau bilang Anda nggak bisa, ini hadis mutawatir. Walaupun kemudian, tadi saya katakan, kalau hadis mutawatir itu kalau udah bersifat larangan, kalau tidak haram, makruh. Jadi walaupun kita memanjangkan isbal kita, walaupun kita mengambil pandangan yang makruh, tapi tidak bisa kita katakan, Allah kan biasa aja. Itu tidak bisa. Harus kita sadari itu makruh. Itu. Kita harus sadar itu, bahwa ini hadisnya mutawatir. Kemudian ini hadis ini, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Jadi siwak itu apa hukumnya? Itu kalau tidak wajib sunnah kan itu. Para ulama mengatakan karena ada laula an asyuqqa. Kalau tidak memberatkan, maka turunlah dari wajib menjadi sunnah. Jadi kalau kita katakan, alah Ustaz, siwak yang kayak gini tuh udah nggak zaman lagi Ustaz. Kita susah ini mengelakkan hadis mutawatir ini. Susah. Hadis lagi yang tidak saya masukkan di sini. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Nabi itu kalau berwudu, yukhallilu ini. Jenggot beliau digini-ginikan tuh, yukhallilu. Artinya apa? Nabi berjenggot. Itu hadisnya mutawatir. Kalau mau dapat sunnah salah satunya untuk yang berjenggot. Yang berjenggot syukur dapat. Kalau wudu jangan lupa diginikan. Dapat sunnah. Itu makanya kalau dapat jenggot walaupun tadi makanya ulama 2 pendapat dalam masalah jenggot. Kalau enggak haram makruh mencukur habis kan gitu. Ini karena ada hadis-hadis mutawatir. Jadi ini membuka khazanah kita ya, khazanah berpikir kita, bahwa kenapa terkadang ada sebahagian dari aliran yang terlalu keras terhadap sesuatu, misalnya masalah isbal atau masalah jenggot. Ya, kalau zaman tablik itu masalah jenggot tuh, ya, mereka marah betul kalau cukur jenggot tuh. Ya, memang karena ada hadis yang sifatnya mutawatir dan mungkin di kalangan ulama mereka ini masalah jadi masalah besar, ya, karena hadis mutawatir itu tadi. Jadi ini membuka khazanah kita bersama ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita jalan kebenaran, dikuatkan kita untuk melangkah di jalan yang benar tersebut, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.